Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Siswa-siswi tersayang, kita alhamdulillah dapat bertemu kembali ya dalam pelajaran ilmu tafsir ilmu tafsir. Terdahulu kita sudah bertemu pada pelajaran pertama dan yang kedua akan kita lanjutkan. Kalian semuanya sudah tahu informasi tentang Al-Quran, kemudian bagaimana pengumpulan Al-Quran, ya, siapa saja sekretaris Nabi, dan mengapa harus ada Mashaf Utsmani, ya, karena ada yang disebut ahrufus sab'ah, ya, di mana ada 7 dialek atau 7 cara pembacaan yang kalau dibiarkan, ya, ada kekhawatiran dari sahabat Hudzaifah al-Yamani kalau terjadi disintegrasi, perpecahan di antara umat Islam. Luar biasa sekali ya, yang mempunyai prakarsa untuk mengkodifikasi Al-Quran itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Kemudian karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Allah, ada hal-hal yang kurang dimengerti. Pada zaman Nabi SAW itu mudah ya, karena bertanya saja pada Nabi SAW, dan tatkala Nabi SAW sudah ada, itu ditanyakan kepada para sahabat atau kepada yang disebut kibarus sahabat, ya. Sekarang kita berbicara tentang tafsir, siswa-siswi sekalian. Tafsir itu berasal dari kata fasaro. Fasaro itu artinya adalah penjelasan atau penampakan makna, ya, tafsir itu. Jadi kalau satu ayat itu ditafsirkan, apa sih penjelasannya, apa makna yang dikandung, kayak gitu, ya. Kemudian definisi yang singkat namun cukup, ya, mencakup adalah ini penjelasan tentang maksud, ya, tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi penjelasan, saya ulangi, penjelasan, ya, di sini dinyatakan penjelasan tentang maksud firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Kalian tahu kan, kemampuan manusia itu terbatas, ya. Jadi ini dinyatakan sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun yang mengetahui, ya, maknanya itu secara tepat, secara pasti dan akurat dari ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah Allah, pemilik Al-Quran, ya. Para ulama mengatakan seperti itu. Yang maha tahu itu adalah Allah, pemilik Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal atau kita lanjut bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, jadi berbahasa Arab, ya. Itu lihat di Al-Quran ada firman Allah yang seperti itu. Dan bahasa Al-Quran itu berbeda sedikit banyaknya, ya, berbeda dengan bahasa Arab yang digunakan masyarakat Arab pada waktu Al-Quran diturunkan, ya.
Sekarang juga kan lah di mana-mana sama, bahasa Indonesia juga ada bahasa resmi ya, ada bahasa pasar, ada bahasa pergaulan, ada bahasa remaja, malah di Indonesia juga ada yang disebut bahasa preman. Tapi sudah produktif ya bahasa itu karena sering digunakan. Saya contohkan saja, misalnya ya, anak-anak muda meminjam bahasa preman, menyebut ayah itu bokap misalnya. Nah, bahasa Arab pun demikian ya, ada bahasa pasarnya. Namun Al-Quran di sini ya, bahwa Al-Quran ini punya bahasa tersendiri, bahasa ilahi, bahasa yang memiliki kesusastraan tinggi. Kemudian masyarakat Arab ketika itu ya, kalian harus tahu, itu sangat menyukai syair. Malah di pasar Ukaz itu ada perlombaan syair. Kalau syairnya itu bagus, itu ditempel di dinding Ka'bah. Malah ya, ustadz saya mengatakan, kalau seorang pemuda mau menikahi seorang gadis, mahar di sana tuh mahal, mas kawin itu sangat mahal. Tapi kalau dia pandai membuat puisi, nggak usah ngasih duit, kayak gitu ya, membuat syair itu. Nah, adapun kata Pak Quraisy Shihab, dari ayat atau dari syair itu bahasanya tuh rupa-rupa ya. Ada yang kasar dan keras bahasanya itu. Ada juga yang halus dan indah gitu didengar. Jadi tingkat susastranya berbeda. Jangan di Arab, di kita juga sama ya. Kalau kita lihat penyair-penyair itu, atau katakan saja para sastrawan membuat puisi, ada bahasanya itu yang sangat indah, bagus dan halus. Ada juga yang kita merasa kok agak kasar gitu ya, seperti gitu. Nah, sana juga sama. Kalimat ayat-ayat Al-Quran adalah kalimat ilahi, sayang ya. Ini bukan syair, bukan puisi, dan bukan prosa ya. Namun demikian Al-Quran, bahasa-bahasa Al-Quran itu menyentuh akal dan rasa ya, jadi luar biasa sekali, menyentuh akal dan rasa. Jadi Quran dalam bahasa Arab ya, tapi bahasa Arab tingkat tingginya, seperti gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, mengapa dengan bahasa Arab bukan dengan bahasa yang lain ya? Karena bahasa Arab itu sangat unik dan kaya kosakata. Saya contohkan aja, kalau kita berbicara kata bagus, bahasa Arab itu ada bagus itu memakai kata ma'ruf. Dari kata ma'ruf itu terkandung pengertian bagus yang merupakan produk ilmu. Saya masih ingat ya, ketika nganter teman saya mau beri spray di Madinah, tokonya besar, bagus gitu. Nah, yang melayani kami itu mengatakan, "Hada Amriki," katanya, ini produk Amerika, ma'ruf katanya. Jadi kalau ma'ruf itu hasil teknologi tinggi, hasil ilmu tinggi. Toyib juga artinya bagus. Tapi dari kata toyib itu terkandung ya, dia bagus, kemudian juga menyenangkan hati, dan bagus juga akibatnya. Makanya kita berbicara tentang makanan itu halalun, selain halal itu toyibun. Jadi makanan ini bagus, menyenangkan hati, dan akibatnya juga bagus, kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat juga bahwa bahasa Arab itu ringkas dan sederhana. Pelaku, subjek, objek ya, itu terimplikasi atau terkandung dalam kata kerjanya gitu.
Misalnya kalau qola itu yang ngomong seorang laki-laki. Kita tidak mengatakan seorang laki-laki berkata kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Arab, kalau di situ qola Rasulullah, itu seorang laki-laki Rasulullah gitu ya. Qolat Aisyah. Jadi kalau untuk perempuan dari kata qolat aja udah tahu, oh ini perempuan nih yang ngomong kayak gitu ya. Itu terimplikasi. Juga dengan perubahan kata kerja. Ya. Apakah nanti akan datang, bahasa Inggris juga ada yang begitu ya. Apakah sedang bicara atau yang lalu? Kalau orang mengatakan qola, itu telah berkata menggunakan past tense atau waktu yang lalu. Seperti itu ya. Terus juga orang itu luar biasa ya, kalau jadi ahli tafsir itu harus betul-betul menguasai bahasa Arab. Seperti kita lihat dalam satu ayat, kala saufa ta'lamun. Kata saufa itu akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nanti kamu akan lihat. Tapi kalau kata sa'alaka akan bertanya kepadamu, ya itu waktunya nanti besok kayak gitu. Tapi kalau saufa itu lama jangka waktunya. Terus kita lihat perbedaan juga ya antara ba'id dan amik. Kalau ba'id itu sesuatu yang jauh, tetapi ba'id itu sesuatu yang jauh, tapi katakan saja seperti datar gitu. Kalau kita bicara dari Pangalengan ke Bandung, itu ba'id, ya. Tapi kalau berbicara di bulatan global bumi, bicara ba'id itu kita misalnya di sini yang kita sebut jauh itu ada di dalam bulatan tadi. Seperti dalam ayat dinyatakan bahwa jamaah itu ya'ti ya atau datang itu mingkuli fajin amik, dari setiap tempat. Dari ini saja sudah digambarkan kalau bumi itu bulat. Luar biasa bukan? Ya. Kemudian juga kaya makna seperti saya katakan tadi. Satu kata bisa saja kata wa aja, bisa berarti waw atof itu dan ya. Tapi ada juga wa itu berarti tetapi. Jadi kosakatanya tuh kaya banget gitu ya. Terus juga kalau bicara Al-Quran itu ya bahasa Arabnya bahasa Arab ilahi gitu ya. Kemudian dapat diterapkan dalam konteks yang beragam. Begitu ya, dapat diterapkan dalam konteks yang beragam. Ini bahasa Arab. Jadi kalau mengapa bahasa Arab, nah itu yang menjadi alasannya ya. Anak-anakku sekalian, untuk menjadi mufasir atau ahli tafsir, itu saya baca ya bahwa ada pesan ilahi katanya untuk mufasir. Yang itu harus menjadi karakteristiknya, harus menjadi sifat khusus mufasir itu apa? Yang pertama, saya mesti ikhlas. Bahwa dia menafsirkan ayat itu bukan karena duit, karena diupah, bukan. Bukan karena jabatan, bukan karena selain Allah. Jadi dia mempelajari atau mengungkap makna Al-Quran itu semata-mata ikhlas karena Allah, ya, itu. Jadi semata-mata ikhlas karena Allah. Kemudian juga dia harus yakin. Jadi yakin akan benarnya Al-Quran, karena Al-Quran itu coba kalian lihat itu ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil muttaqin.
Roib itu artinya ragu. Roib itu artinya tidak yakin. Benar apa enggak ini ya, seperti gitu. Jadi itu harus yakin. Yakin ya akan kebenaran Al-Qur'an, seperti begitu. Kemudian ya juga ahli tafsir itu harus menguasai bahasa Arab secara luas dan mendalam. Keindahannya, maknanya, saya tadi mencontohkan sedikit, bayangkan oleh kalian ahli tafsir itu seperti apa ketika menguasai bahasa Arab, ya. Nah, kemudian juga dia harus takorub kepada Allah. Para ulama mengatakan mau jadi ahli tafsir, mendekatkan diri kepada Allah. Biar Allah membukakan hati dan pikiran kita. Seperti begitu ya. Jadi nggak bisa orang mau jadi ahli tafsir, misalnya karena dia pinter bahasa Arab dan sebagainya, jadi arogan. Oh enggak. Allah akan menutup pintu hatinya. Tetapi kalau dia takorub kepada Allah ya, memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah bukakanlah hatiku, pikiranku, apa makna dari ayat ini. Di samping tentu saja secara keilmuan dia tahu oh ini maknanya ini gitu ya. Tetapi apa sih sebetulnya yang terkandung kayak gitu. Nah, kemudian juga menurut para pakar ya, begini sayang. Kalau ingin berbicara dengan Allah, Anda harus berdoa. Dalam doa, Anda berdialog dengan Allah. Tapi, kalau Anda ingin Allah yang berbicara dengan Anda, maka Anda harus membaca Al-Quran. Samkan ini. Saya ulangi. Kalau Anda ingin berdialog atau berbicara dengan Allah, Anda harus berdoa. Tetapi kalau Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, bacalah Al-Quran. Ya, seperti begitu. Oke. Kemudian saya sudah menyinggung dalam akhir pertemuan kemarin bahwa pada pertemuan kedua ya, ini pertemuan ketiga, bahwa Al-Quran itu ya mempunyai 3 perspektif. Yang pertama disebut nuzulul, atau yang disebut turunnya itu berdasarkan nuzulul makan, berdasarkan waktu. Ya. Kemudian juga yang disebut juga ada katakan saja ini bicaranya tempatnya di mana, waktunya kapan. Ada juga mukhatab, bagaimana pembicaraannya kayak gitu. Salah seorang pakar tafsir ya, As-Suyuti mengatakan, atau seorang alim lah katakan ya, itu katakan saja 3 perspektif yang dipakai ulama Al-Quran menjelaskan. Ada Maki dan Madani, yaitu masa turunnya ya, disebut An-Nuzul, dan tempat turunnya ya, makan nuzul. Dan ada juga objek pembicaraannya yang disebut mukhatab. Perspektif masa turun menurut As-Suyuti ya, teori historis itu lebih tepat gitu ya, dan lebih baik dan lebih selamat. Karena kalau menurut As-Suyuti, apakah di Mekah atau turunnya itu di Madinah gitu ya, ya katakannya saja semuanya penting. Kalau kita berbicara
ayat-ayat Makkiyah itu yang diturunkan di Mekah, sementara Madaniyah di Madinah, gitu ya. Nah, itu bicaranya ulama yang lain mengatakan pembatasnya itu adalah hijrah. Karena siswa-siswi tersayang, surat terakhir dari ayat terakhir diturunkan dari surat Al-Maidah ayat 3 itu diturunkannya di Mekah. Ya, diturunkannya di Mekah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, tapi tetap termasuk Madaniyah. Dan kemudian juga yaitu dari surat An-Nisa ayat 59, ketika Allah berfirman harus berbuat adil ya dalam menegakkan hukum. Anda tahu bahwa itu diturunkannya di dalam Ka'bah. Ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah turun ayat itu. Apakah itu disebut Makkiyah karena Ka'bah itu di Mekah? Tidak, itu Madaniyah. Ya, makanya kalau As-Suyuti tidak lebih menekankan kepada di mana nuzul, kapan waktunya, ya, seperti itu. Perspektif tempat turun atau perspektif turunnya Makki adalah ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya. Menurut As-Suyuti, yang disebut Madani adalah ayat yang turun di Madinah dan tempat sekitarnya. Perspektif di sini pembicaraan dari Makki adalah sesuatu yang ditujukan kepada penduduk Makkah, dan Madani itu adalah seruan yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Kalau beliau begitu membaginya, ya. Oke. Ciri-ciri surat Makki di sini. Surat yang di dalamnya mengandung sajdah. Jadi kalau kalian baca Quran ada ayat sajdah itu Makki, ya, atau Makkiyah. Kemudian surat yang mengandung kata kala. Coba kalian lihat surat At-Takatsur. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Ya, itu mengandung kata kala. Kemudian juga surah yang mengandung ya ayuhan nas. Itu ciri-cirinya, ya. Coba ingat aja kalau kata ada ya ayuhan nas, ini mah Makki atau Makkiyah. Ada kala Makkiyah, ya. Kemudian juga kalau katakan saja sajdah tadi Makkiyah. Kemudian juga surah yang mengandung mengandung kisah para nabi yang dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Al-Baqarah juga ada kan kisah nabi, ya. Nah, tapi di sini berkecualian. Tapi selain Al-Baqarah, kalau itu ada kisah nabi dan umat-umat terdahulu, ya, saya contohkan saja surat Wasamsi waduhaha. Itu ada kaum Samud di situ, ya, yang menyembelih unta yang oleh Nabi Saleh dikatakan ini unta Allah, minumnya giliran, kayak gitu. Tapi orang-orang yang jahat pada waktu itu ada 9 tokoh jahat, ya, di situ. Ada tokoh premannya, wah udah kita bunuh aja. Dibunuh si unta. Tunggu 3 hari akan turun azab. Betul, mereka diazab oleh Allah, ya. Nah seperti itu kisah-kisah dulu. Itu terdapat dalam surat-surat Makki atau Makkiyah, gitu ya. Terus juga surat yang dibuka dengan huruf
singkatan, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Alif Lam Mim itu huruf singkatan. Alif Lam Ro itu huruf singkatan. Itu mengandung dengan adanya begitu, ini mah maki, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Kemudian juga surah yang bentuk yang berisi tauhid, berisi pembuktian mengenai mengenai akhirat, ya, mengenai kebangkitan, dan katakan saja ini perbuatan orang musyrik, ya, itu ada di sana. Kemudian juga neraka dan siksaannya, surga dan kenikmatannya, begitu. Kemudian argumentasi dengan orang-orang musyrik serta orang yang katakan saja orang-orang yang dan ayat-ayat kauniyah, ya, kalian bisa lihatnya. Maaf aja ibu kurang jelas matanya ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut, ya, lanjutannya surah yang berisi dasar-dasar umum perundang-undangan bagi masyarakat tentang akhlak mulia, tentang pengungkapan dosa dan tradisi orang-orang musyrik seperti pembunuhan, ya, perampokan, kemudian juga perampasan hak anak yatim secara zalim. Kita lanjut, ya. Jadi juga di sini saya ulangi, poin ke-8 adalah surah yang berisi dasar-dasar umum perundang-undangan bagi masyarakat. Ini dasar-dasar umumnya, ya. Tentang akhlak mulia, tentang pengungkapan dosa dan tradisi orang-orang musyrik seperti pembunuhan, kemudian juga perampasan hak anak yatim, kemudian juga secara zalim tentu saja, dan penguburan, ya, hidup-hidup bayi perempuan. Kesembilan adalah mengisahkan para nabi dan umat-umat terdahulu. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, ya. Kalau saya baca surat Nuh itu nangis loh. Kenapa? Nabi Nuh itu sampai nangis kepada Allah, mengadu, ya. Aku berdakwah terus, ya Allah, siang malam, katanya, ya. Tetapi mereka malah menutup telinga dengan jarinya, dengan telunjuknya. Mereka mengibaskan bajunya. Mereka mencela seperti gitu, ya, sampai akhirnya, ya, bayangin aja kalau dakwahnya itu sampai menempuh waktu yang sangat lama, ya. Maka beliau, ya Allah, kalau seandainya yang beriman tidak akan bertambah lagi, habiskanlah orang kafir ini. Karena mereka kalau melahirkan anak juga melahirkan anak yang sama dengan mereka, ya, keturunannya seperti gitu. Kemudian juga kita melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa dijadikan figur buat anak-anak muda, ya, walaupun tampan gitu, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak mau terbawa, ya, dengan katakan saja kemaksiatan. Beliau memilih dalam doanya itu,
sijnu ahabba ilayya, katanya. Penjara itu lebih kusukai ya Allah ketimbang aku mengikuti keinginan perempuan-perempuan yang maksiat gitu. Ya, nah itu saya singgung. Suku katanya pendek-pendek, disertai kata-kata yang mengesankan. Ya, wadduha walaili gitu ya, pendek-pendek. Tapi kata-katanya sangat mengesankan. Seperti kita lihat surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodrok wa wadu'na anka wijrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Nah, di sini sangat mengesankan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setelah datang kesulitan, maka akan datang kemudahan. Nah, coba kita lihat dari segi bahasa. Al-usri ya, itu ada itu makrifat. Jadi cuma itu. Yusron itu nakirah. Jadi artinya satu kesulitan itu Allah menyediakan dua solusi atau jalan keluar. Ya. Nah, kita lihat juga ini diperkuat dengan lafaz-lafaz sumpah seperti dalam surah-surah pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. Itu ya. Jadi yang tidak pakai sumpah itu cuma sedikit, tapi itu pakai sumpah. Wal asri itu sumpah, waduha walaili, wawunya itu waw qasam atau waw sumpah. Nah, itu ciri ayat-ayat maki ya, atau surat-surat maki. Selain maki ada madani. Kita lihat dalam madani ini surah yang berisi kewajiban atau had. Had itu artinya sanksi. Ya. Ada sanksi hukum, itu had disebutnya. Seperti untuk pezina. Az-zani waz-zaniatu ya, fajliduhumma kulla wahid, fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Nah, ini bicaranya had. Jadi kalau laki-laki atau perempuan yang masih lajang ya, bujang dan gadis berzina, cambuk 100 kali cambukan. Seperti gitu. Nah, itu had namanya. Ya. Kemudian juga surah yang di dalamnya menyebutkan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Ya, bahwa di sini kita lihat dalam surat Al-Baqarah saja. Wa minna nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu ciri-ciri ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan aku beriman pada Allah dan para hari akhirat, padahal dia tidak beriman. Yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasa. Sampai ya mereka tuh menukarkan kesesatan dengan petunjuk. Itu yang sakit hatinya ya, saya kalau baca itu ketika wa idza laqul ladina, ketika mereka Waida, ketika mereka bertemu dengan syaiton mereka mengatakan
Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Inna nahnu mustahziun, tiada lain kami ini cuma pura-pura gitu. Mustahziun itu menipu mereka, berpura-pura, ngaheureyan kayak gitu. Sakit hati kan kita ya. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Artinya di sana ada mujadalah. Ya, bisa dilihat dalam surat An-Nahl itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsanta. Wajadilhum teh mujadalah dengan siapa? Dengan ahli kitab. Ya, dengan cara yang baik, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Surat yang menjelaskan ibadah. Ya, menjelaskan muamalah seperti ibadah mengeluarkan zakat, ibadah haji, ada kan dalam surat Al-Baqarah. Kalau zakat ada dalam surat At-Taubah, ya, seperti begitu. Kemudian juga muamalah. Ya, bagaimana kalau dalam jual beli itu antara minhum, masing-masing harus saling ridho. Tentang had tadi ya sudah saya sampaikan. Terus tentang kekeluargaan, seperti dalam surat Luqman, wa wassoynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidaik ilayal masir. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa'budullah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, jadi Allah mewajibkan kalian itu beribadah kepada Allah dan jangan musyrik. Kepada orang tua harus berbuat baik. Imayabun, di mana datang atau orang tua itu sudah sepuh, indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau keduanya kamu pelihara, fala takulahuma uf. Jangan mengatakan kejengkelan. Ya. Wa kullahuma qaulan karima. Ini bicara kekeluargaan. Bertutur katalah kepada keduanya dengan tutur kata yang memuliakan. Atau siswa-siswi sekalian, kalian lihat surat An-Nisa ayat 36. Bahwa berbuat baik itu ya, setelah kepada kedua orang tua, wabidil kurba, juga kepada saudara yang dekat. Ya. Baru wajaridil kurba, wajaril junubi, wasohibi bil jambi, ya, itu ada. Silakan lihat. Saya tidak membaca ayatnya sepenuhnya. Kalian lihat aja. Kemudian surah yang menjelaskan ya kekeluargaan, warisan juga dalam surat An-Nisa ya. Ayat 11, 12 tentang warisan. Kemudian tentang jihad. Itu banyak dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Anfal juga ya. Tapi dalam Al-Baqarah dan Ali Imran juga ada. Hubungan sosial. Bagaimana kita menyayangi fakir miskin, anak yatim ya. Terus hubungan internasional. Kita lihat aja surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Pan Allah teh menciptakan manusia tuh ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, Allah menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa itu lita'arufu, itu hubungan internasional. Ya, saling mengenal, bukan hanya saling mengenal saja,
timbul suatu dinamika, ada dinamika ekonomi, ada dinamika ilmu, ya. Ada juga dinamika yang katakan saja seperti sekarang ada semboyan go green, bagaimana menghijaukan lingkungan. Itu mendunia, ya, hubungan internasional dari segi memelihara kelestarian alam. Kemudian kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Itu ada, ya. Seperti kita lihat contohnya nih berdasarkan kaidah hukum. Ketika ditanya Rasulullah SAW ditanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Maka Allah menyatakan di situ ada suatu proses, ya. Di sana bahwa khamr, mabuk, minuman keras, maisir, judi itu oleh Allah dinyatakan wa ismuhuna, dosanya itu akbaru min naf'ihima, lebih kecil, lebih besar, ya, dosanya itu daripada kalau kamu lihat pada manfaat. Kasus kedua, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan mabuk sholat, itu baca suratnya salah-salah, turun ayat dalam surat An-Nisa, ya, la taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan mendekati sholat ketika mabuk. Dijudge, ya, katakan saja eksekusinya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, seperti itu, ya. Ini kasus atau proses hukum. Surah yang berisi seruan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ajakan untuk mereka memeluk agama Islam, juga penjelasan terhadap penyimpangan ahli kitab, ya, di mana mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai putra Allah, ya, kayak gitu. Kalau orang Yahudi itu menganggap Nabi Uzair itu putra Allah karena sudah diwafatkan, ya, selama 100 tahun kemudian dibangunkan lagi, kayak gitu, ya. Kemudian juga di sana dikisahkan atau permusuhan mereka terhadap kebenaran. Ya, mereka itu tidak mau menerima kebenaran, gitu. Dan dalam surat Al-Bayyinah dinyatakan bahwa tidak berpecah belah, tidak berpisah-pisah ahli kitab illa mim ba'di ma ja'atkum bayyinah, ya, ketika diturunkan keterangan mereka berpecah belah, gitu, ya, bertengkar di antara mereka sendiri juga setelah ilmu datang kepada mereka, karena mereka dengki di antara sesama mereka, ya, jangankan kepada yang berlainan agama, antara mereka juga saling mendengki seperti begitu, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Surah yang menyingkap perilaku orang-orang munafik dengan menganalisis kejiwaannya. Tadi sudah saya sampaikan. Mereka itu sakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ini penyakit jiwa. Fazadahumullahu marado. Maka ditambah oleh Allah penyakitnya. Siswa-siswi sekalian, kalau kalian berbohong, berdusta, sadar nggak kalian bahwa hakikatnya kalian membohongi diri sendiri dan Allah Maha tahu. Tatkala kita berbisik-bisik berdua, maka Allah yang ketiganya, ya, kayak gitu. Nah, jadi Allah menjelaskan mereka itu berbahaya bagi agama. Coba lihat dalam surat At-Taubah
Padahal di dalam piagam Madinah itu mereka sudah mengadakan perjanjian. Kalau ada yang mengancam Madinah, mereka juga akan ikut. Tapi pada kenyataannya ketika sudah di perjalanan, mereka membelok. Mereka tidak mau ikut karena ini musim panas. Sampai Allah berfirman, An-naru, firman Allah, neraka itu asyadduhar, lebih panas lagi. Nah, kalau umat Islam kalah, mereka mengatakan, tuh kan kata aku juga, untung aku nggak ikut, gitu ya kalau dengan bahasa saya. Tapi kalau menang, mereka mengatakan, saya bersama-sama dengan kalian. Maka digambarkan di dalam surat Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Ya, seperti yang menyalakan api. Falamma ado'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Ketika terang sekelilingnya, maka Allah menghilangkan cahayanya. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu katakan saja tuli, bisu mereka itu. Kemudian juga tunanetra, dan mereka tidak akan kembali lagi. Itu. Sampai tatkala ya di sana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka berjalan di tengah hujan lebat. Gitu. Hampir-hampir kilat menyambar mereka. Seperti itu ya. Dan kalau katakan saja keadaan aman, mereka berjalan. Tapi kalau keadaan mengancam, mereka diam. Ya, mereka tidak bergerak, mereka tidak berupaya. Seperti begitu. Itu jelas sekali ya, kalau kita melihat ayat-ayat tersebut. Apalagi kalau kita hafal tarikh, makanya ahli tafsir itu harus tahu tarikh, jadi bisa menjelaskan, ya. Nah, suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang yang disebut ayat tiwal, dari kata towil ya, panjang gitu. Dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta di sini juga menjelaskan tujuan dan sasarannya kayak gitu. Jadi luar biasa sekali ya sayang Al-Quran ini. Nah, sekarang apa sih Bu manfaatnya mengetahui ayat maki dan madani, makiyah dan madaniyah gitu ya? Yang pertama sebagai alat bantu menafsirkan Al-Quran. Jelas ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. Nah, kalian misalnya menjadi pendakwah. Biasanya kita minta informasi dulu ya pada orang yang di sana. Kondisi masyarakat di sini gimana Pak atau Bu misalnya ya, kita nanya apakah mereka sudah tahu dengan aturan agama atau gimana. Di sini mah gitu ya, suka ada yang gitu, itu masih bercampur dengan tradisi. Malah saya pernah ya ke undangan ada yang menikah, wah gayanya sih gaya kekinian. Tapi di belakang ya, di pelaminan, di bawah pelaminan pengantin, coba kamu lihat ada apa coba? Di situ ada sesajen. Nah, ini masih sinkritisme ini, kayak gitu ya. Barangkali nanti yang akan kita sampaikan itu apakah ayat madaniyah atau makiyah? Jadi makiyah itu untuk para pemula, untuk memantapkan, untuk meyakinkan. Di kalangan mubalik ya, ini generasi saya nggak tahu sekarang ya.
Itu kalau misalnya kita datang ada satu daerah binaan, maka Pak Ustadz di situ mengatakan begini, oh Cep di sini mah misalnya kepada Anda nih, masanya masa jadi. Nah kalau masa jadi itu artinya udah lewat tuh ayat-ayat maki itu, harus diberi ayat madani, bicara tentang hukum, ya, bicara tentang hal yang lainnya, seperti begitu. Terus juga kita dengan mengetahui sejarah hidup Nabi melalui Al-Quran. Kenapa? Misalnya, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW itu sejalan dengan sejarah dakwah beliau, ya, dengan segala peristiwanya, dengan segala masalahnya, ya, baik dalam periode Makkah maupun periode Madinah. Bagaimana misalnya saya sedih banget ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat At-Taubah itu dengan Abu Bakar Siddiq berlindung dulu di Gua Sur pada waktu itu, dan Abu Bakar Siddiq itu jelaskannya dalam sunnah, ya, dalam hadis. Rasulullah katanya, seandainya mereka melihat ke bawah. Jadi saya beri gambaran pada kalian, ya, kalau Gua Sur itu, gua itu di 3/4 gunung, ya, jadi bukan di dasar gunung, gitu. Dan Nabi beserta Rasulullah SAW beserta Abu Bakar Siddiq itu berlindung di Gua Sur itu di bawah. Kenapa mereka nggak masuk? Karena dengan takdir Allah itu sarang laba-laba itu memenuhi gua, ya. Ada seekor burung merpati yang katanya sedang mendekam di pintu gua. Jadi nggak mungkin kan kalau ada orang masuk situ. Abu Bakar Siddiq berkata, Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita. Itu yang saya tergores perasaan gitu. Seandainya mereka melihat ke bawah, Rasulullah, sampai di sinilah Islam, nggak akan sampai ke Pangalengan, ya. Nabi bersabda, itu ada dalam surat Taubah, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah berserta dengan kita. Seperti itu. Dan Allah mengirimkan malaikat untuk menolong mereka. Sok baca dalam surat At-Taubah. Kalau saya tak salah ayat 20 itu, ya. Duh, sedih gitu, betapa gitu, ya. Tapi juga menimbulkan keyakinan dalam diri saya. Ananda sekalian, kalau Ananda berjalan di jalan Allah, Allah akan menolong kita. Ananda tidak usah bersedih dan tidak usah takut. Makanya soleh, ya, semuanya sayang, ya. Ya, seperti itu diantaranya. Itu pada waktu mau hijrah, setelah di Madinah, betapa orang masuk Islam itu banyak, ya. Tetapi jangan lupa, tantangan Rasulullah makin besar. Di sekitar di Madinah itu munafik banyak orang Yahudi itu. Yang jauh orang musyrik, sok bayangkan gimana. Nah, tetapi dengan keyakinan, dengan kerja keras, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses. Dan kita baca di surat Al-Maidah, ya, ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, itu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi itu sayang manfaatnya kita mengetahui ayat-ayat maki dan madani, ya. Jadi untuk berdakwah juga tadi, wah ini dakwahnya nih kepada anak-anak remaja, dakwahnya kepada orang awam, wah ini mah dakwahnya kepada para pemikir. Nah, Anda bisa memilih maki apa madani yang digunakan. Oke? Itu yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali dan ilmu tafsir kita bertambah. Semoga bermanfaat, ya.
Dan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah masih meridhoi kita, mengizinkan kita untuk kembali bertemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.